Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatan S. dari kelas C Teknik Arsitektur dengan NIM 21021 150 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai rumah tradisional, terkhusus rumah tradisional Bugis dan rumah tradisional Toraja. Yang pertama mengenai suku Bugis. Bugis adalah suku yang tergolong ke dalam suku Deutero Melayu, masuk ke Nusantara setelah gelombang migrasi pertama dari daratan Asia, tepatnya Yunani. Kata Bugis berasal dari kata Ugi yang berarti orang Bugis. Penamaan Ugi merujuk pada raja pertama kerajaan Cina yang terdapat di Pamana, Kabupaten Wajo saat ini, yaitu Lasa Tumpugi. Ketika rakyat Lasa Tumpugi menamakan dirinya, maka mereka merujuk pada raja mereka. Mereka menjuluki dirinya sebagai Ugi atau orang-orang atau pengikut dari Lasa Tumpugi. Lasa Tumpugi adalah ayah dari Wecudai dan bersaudara dengan Batar Latu, ayahanda dari Sawer Gading. Sawer Gading sendiri adalah suami dari Wecudai dan melahirkan beberapa anak, termasuk Lagaligo yang membuat karya sastra terbesar di dunia dengan jumlah kurang lebih 9.000 halaman folio. Kemudian rumah tradisional Bugis. Bugis memiliki berbagai macam bentuk rumah dan namanya pun sesuai dengan tingkat sosial pemiliknya. Fakta ini menjadi salah satu yang unik dan jarang diketahui oleh orang banyak. Dua bentuk rumah tersebut diantaranya adalah Sauraja atau Salasa dan Bola, di mana keduanya memiliki desain serta ukuran yang berbeda. Yang pertama mengenai rumah Sauraja. Fakta unik pertama dari rumah adat Bugis yaitu pada pengelompokan bentuk dan juga luas bangunannya berdasarkan tingkat sosial orang yang mendiaminya. Jenis pertama yang itu bernama Sauraja atau juga dikenal dengan nama lain Salasa. Pembeda yang sangat nampak pada bangunan rumah ini yaitu dari luas atau panjang serta jumlah tiang yang dimilikinya. Rumah Sauraja sendiri menjadi satu tempat tinggal bagi keluarga berasal dari kerajaan atau bangsawan dengan status sosial tinggi. Tiang utama menjadi penyangga memiliki diameter lebih besar dengan bentuk silinder, terbuat dari material kayu hitam. Pemakna lain selain rumah tinggal juga bisa dikatakan sebagai istana. Yang kedua, rumah bola. Sebenarnya untuk struktur dan juga pemaknaan filosofis yang digunakan dalam pembangunan dari rumah adat adalah sama. Hanya saja bentuk dari luas dan juga tiang penyangganya menjadi satu pembeda untuk menunjukkan status dari orang yang tinggal di dalamnya. Karena pada dasarnya semua menggunakan konsep rumah panggung dari material kayu. Karakteristik dari rumah bola yaitu terlihat dari siapa yang membuat dan menempati di mana orang tersebut. Bentuk ukurannya juga lebih kecil dengan ruangan yang tidak banyak, sedangkan pada tiang menggunakan bentuk seperti segi empat dengan jumlah yang lebih sedikit. Selanjutnya, filosofi rumah tradisional Bugis. Gambar di samping merupakan salah satu contoh rumah Bugis biasa dikenal dengan rumah panggung. Filosofi dari rumah tersebut ada dua, yaitu makrosmos atau 3 tingkat alam. Rumah adat selain difungsikan sebagai tempat untuk tinggal oleh masyarakatnya juga memiliki nilai filosofis yang dijadikan acuan desain. Bahkan bagi orang Bugis, rumah merupakan sebuah objek yang menentukan kelangsungan hidupnya dari segi pandangan kosmis. Pembangunannya juga didasarkan pada pembuat desain yang dipengaruhi oleh pemahaman atas simbol kosmis. Makrosmos merupakan simbol yang dijadikan acuan utama dalam struktur bangunan rumah adat Bugis, di mana pembagiannya disesuaikan dengan tingkat kehidupan di dunia ini, yaitu alam atas atau Boting Langi, Alekawa atau alam tengah, dan juga Uriliu yang berupa alam bawah. Yang kedua, 4 sisi atau Sulapa Epa. Keberadaan akan pemaknaan simbolis yang ada di bagian struktur bangunan rumah adat Bugis menjadi satu acuan untuk mengukur kesempurnaan pada seseorang, sehingga terlihat jelas bagaimana
Pengelompokan sosial kemudian juga menjadi landasan utama pembangunan jenis rumah tinggalnya. Hal-hal yang dimaksud dinilai dari status keberanian, kecantikan, kekayaan, ketampanan, dan keturunan. Terakhir bagian-bagian rumah adat Bugis. Yang pertama, alili. Alili merupakan salah satu bagian rumah adat Bugis yang berupa tiang utama. Jumlah umum yang ada di bagian strukturnya itu berkisar antara 3 baris sampai dengan 4 baris. Setiap barisnya menggunakan sekitar 4 batang dari alili, sehingga jika ditotalkan terhadap 3 baris maka terdapat sekitar 12 batang alili sebagai bagian dari bangunan tersebut. Sedangkan pada penggunaannya difungsikan untuk menopang bagian dari bangunan rumah serta atapnya agar kuat dan menyatu. Penempatannya akan dilakukan dengan menanamnya di atas tumpuan tanah, namun saat ini posisinya ditempatkan hanya dengan menumpukan di atas sebuah pondasi batu. Yang kedua, arateng dan nuare. Bagian penting selanjutnya bernama arateng, yang berarti penyangga lantai. Bentuk dari penampakannya yaitu seperti sebuah balok berbentuk kepeng atau pipi. Keberadaannya difungsikan dalam menghubungkan sebuah panjangan dari rangka bangunan rumah tersebut. Penempatannya dilakukan dengan memasang di bagian yang sudah dibuatkan lubang di bagian tiang berbentuk persegi. Sedangkan untuk waris sendiri secara fungsional memiliki fungsi yang sama dengan arateng, namun penempatannya berbeda, yaitu di bagian tengah untuk menyangga loteng. Pada pemasangannya biasanya dilakukan dengan cara mengikat dengan penyangga lain dan tidak lagi disisipkan di tiang. Ketiga, lotang risa liweng. Lotang risa liweng merupakan sebuah sebutan untuk bagian rumah yang letaknya berada di bagian dalam dan berlokasi tepat di depan rumah. Bagian ini biasanya dijadikan sebagai sebuah area untuk menjamu tamu yang datang berkunjung dan juga sebagai tempat untuk tidur saat menginap. Selain difungsikan sebagai area ruangan tamu dan kamar tamu, juga dijadikan sebagai tempat untuk menyimpan benih yang akan disemai pada masanya. Bahkan pada satu waktu juga dijadikan tempat untuk menyimpan mayat dari keluarga sebelum disemayamkan di tempat pemakaman. Kemudian rumah tradisional kedua yaitu rumah tradisional Tongkonan, berasal dari Toraja. Setiap daerah yang ada di Indonesia memiliki rumah adat tersendiri. Salah satunya itu rumah adat Tongkonan. Rumah adat merupakan salah satu rumah tradisional yang hampir setiap daerah memiliki ciri khasnya masing-masing dan membuat setiap rumah adat sangat unik dan mempunyai perbedaan tersendiri. Salah satu rumah adat yang unik adalah rumah adat Tongkonan Toraja. Rumah Tongkonan Toraja hampir sama dengan rumah adat Batak, memiliki orientasi bangunan pada alam dan landscape sekitarnya. Arsitektur rumah adat Tongkonan memiliki sosok yang indah di landscape alam Toraja dan memiliki kualitas estetika yang tinggi. Bentuk atap dengan hubungan yang melengkung dramatis telah dikembangkan sebagai suatu nilai lebih dan mengangkat jiwa manusia kepada yang lebih luhur. Membangun rumah pada umumnya sama saja pada semua suku bangsa dimanapun berada, yang pada dasarnya berurusan dengan jawaban atas permintaan kebutuhan manusia. Yang membedakan adalah unsur citra, di mana kualitas estetika benar-benar muncul dari proses perancangannya. Prinsip dalam pembangunan sebuah rumah pada dasarnya sama dalam semua suku bangsa dimanapun berada. Yang membedakan adalah dalam rumah adat tertentu kita karena mendapatkannya adanya nilai pengangkatan jiwa manusia kepada yang lebih leluhur, yaitu unsur citra. Rumah adat Toraja merupakan salah satu dari sekian rumah memiliki unsur citra tersebut. Selanjutnya contoh rumah tradisional Toraja. Gambar yang samping merupakan salah satu contoh rumah adat Toraja atau rumah Tongkonan. Letaknya berada di objek wisata Ketekesu. Rumah adat Tongkonan sebenarnya merupakan
merupakan rumah adat khas masyarakat Toraja yang dimana digunakan sebagai rumah tinggal, rumah kekuasaan adat, hingga sebagai tempat perkembangan kehidupan sosial budaya bagi masyarakat Toraja. Jika dilihat dari segi arsitektur, rumah adat Tongkonan dikenal sebagai salah satu bangunan yang memiliki bentuk khas melalui 3 bagian struktur berbeda. Rumah adat ini juga dikenal sebagai salah satu rumah adat yang mempunyai keindahan dan sebuah estetika tersendiri dari konstruksi bagian atasnya. Keunikan dari rumah Tongkonan pertama itu atapnya. Seperti pada gambar, atap rumahnya berbentuk perahu. Menurut legenda Toraja, mereka datang dari utara melalui laut dan terperangkap dalam badai yang dahsyat. Lalu perahu mereka rusak parah sehingga tidak bisa berlaut, sehingga mereka menggunakan perahu sebagai atap rumah mereka dan selalu menghadap ke utara. Keunikan yang selanjutnya terdapat pada ornamen dari rumah Toraja. Pada rumah Toraja memiliki beberapa ornamen dengan berbagai macam warna. Di atap pelana dan dindingnya terdapat desain geometris, spiral dan motif kepala kerbau serta ayam jantan yang diwarnai merah, putih, kuning, dan hitam. Warna-warna ini mewakili berbagai festival Aluk Tok Dolo jalan leluhur, yakni agama asli Toraja. Warna-warna yang terdapat di rumah Tongkonan memiliki arti masing-masing. Seperti warna hitam yang melambangkan kematian dan kegelapan, warna kuning memiliki arti berkat dan kuasa Tuhan, putih warna daging dan tulang yang memiliki arti kemurnian, serta merah melambangkan warna darah dan kehidupan manusia. Keunikan selanjutnya yaitu tanduk yang terdapat pada bagian depan rumah. Pada bagian depan rumah, di bawah atap yang menjulang tinggi, orang Toraja memasang tanduk kerbau. Jumlah tanduk kerbau melambangkan banyaknya pemakaman yang telah keluarga pemilik Tongkonan lakukan. Tanduk kerbau juga melambangkan seberapa tinggi dari keluarga itu. Semakin banyak tanduk kerbau, maka status sosialnya pun semakin tinggi. Di bagian atas rumah juga biasanya akan terpasang patung kerbau. Terdapat 2 warna kepala kerbau, yakni putih atau hitam. Di beberapa bangunan Tongkonan juga terdapat patung tambahan berupa kepala ayam atau naga. Ini menjadi petanda bahwa pemilik rumah adalah yang menjadi sesepuh di daerah tersebut. Bukan hanya itu, deretan gigi babi juga berderet rapi di atas rumah. Tidak ketinggalan, alang atau lumbung juga dibangun di depan Tongkonan. Alang memiliki bentuk ukiran ayam dan matahari di atas bangunan yang melambangkan kemakmuran orang Toraja. Alang juga biasanya dibangun tidak hanya berjumlah 1, namun disesuaikan dengan jumlah keturunan. Pemilik rumah akan meletakkan padi-padi yang masih bertangkai di dalam alang. Uniknya, terkadang alang juga menjadi tempat penyimpanan barang berharga. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari 2 rumah tradisional, yaitu rumah panggung yang berasal dari Bugis dan rumah Tongkonan berasal Toraja, itu setiap daerah memiliki rumah tradisional tersendiri dengan keunikan dan ciri khasnya masing-masing yang harus dilestarikan. Namun pada zaman sekarang, keberadaan rumah tradisional semakin berkurang dikarenakan ada rasa rendah diri dari anggota keluarga, khususnya para remaja, terhadap pola rumahnya yang masih tradisional, dan juga kurangnya pemahaman masyarakat akan elemen-elemen dan bentuk rumah sehingga keberadaannya sulit untuk dikembangkan. Mungkin hanya sekian dari pemaparan saya. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.